hatimu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai selain-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, oh Yesus. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita bersama kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mulai ibadah kita. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk selalu mau memuji, menyembah, membesarkan namanya. Karena hanya Dialah yang layak terima segala pujian. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah saat ini. Bapa yang baik, terima kasih kalau boleh kami ada sampai saat ini. Itu semuanya karena kasih karunia-Mu yang melayakan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Sertai kami sepanjang hari-hari yang kami lewati Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami saat ini. Kiranya Engkau mau tuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya mau jadi di dalam tatanan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Buat darah-Mu yang tercurah bagi kami Tuhan. Buat hidup-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kematian-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kita menyebut Bapak Ibu berdiri. Kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur.
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya.
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. sekali lagi saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku Bersyukur, ku sembah Kau Tuhan. naikkan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah. Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Sebab hanya dialah yang teramat dahsyat, teramat baik, agung mulia karyanya buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat, ajaib perbuatanmu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, hanya Yesus saja yang membuat kita bersuka cita saat ini. Saudara siap untuk bersuka cita, menguji kebesarannya. Mari, glory haleluya. Allah kita besar, heran perbuatannya, ajaib dia. Haleluya. Katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin.
puji Dia. Kita sorak-sorai, haleluya. Karena kebaikannya buat hidup kita. Kita bersuka cita. Apa yang Ia lakukan buat kita. Hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita nyanyi dari awal. Dalammu kutemukan sukacita. Dalammu kutemukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, hanya Yesus, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, berseruya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Oh, hanya Yesus yang membuat sukacita kami penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah anakku dalam hidup kami. Mari kita
kecap Dia dan kita rasakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Mari. Amin Tuhan. Sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara, dengan sukacita kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bagimu Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Selama-lamanya tak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita persilakan Bapak Ibu kembali duduk. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran kasih karunia Injil yang memerdekakan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu dalam hidup kami. Kau menuntun setiap langkah kami. Kalau kekuatan, kalau penghiburan itu ketika ku hadapi kehidupan ini. ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
mana yang harus kupilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan dengan iman. Janjimu seperti fajar pagi hari, Thank you Jesus. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, Oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. katakan dan ku tahu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh Kau yang termanis, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu menuntun setiap langkah kami. Haleluya. 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 Glory bagi. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami merasakan kebaikan-Mu dari hari ke hari. Kami bersuka cita, kami ada dalam berbagai macam persoalan, tetapi kami tahu Engkau di atas segalanya. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu saat ini sudah duduk tenang, mereka mau makan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus dari setiap kami yang mau mengejawantahkan kebenaran firman ini bagi kami, dan memberikan rema bagi kami untuk melangkah di hari-hari yang kami lalui saat ini. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang lebih heran lagi, agar supaya kami mendapat sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar kebenaran firman yang memerdekakan kami. Haleluya. Amin. Kita persilakan Pastor Ishak membawa kita dalam
Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kelihatannya cukup lengkap ini ya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan bawa saudara kepada sesuatu yang sangat indah. Nah, jadi saya ajak saudara untuk menghadiri undangan pesta kawin. Haleluya, ya. Ya, untuk melihat ini mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ya. Langsung saja kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-22. Saya yakin saudara sudah familiar dengan cerita ini ya. Tapi kita akan sama-sama kembali renungkan mengenai kebenaran-kebenaran yang luar biasa mengenai hal kerajaan Allah ini ya, kerajaan surga. Mazmur pasal yang kedua, Matius pasal ayat 22, pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 saudara ya. Kita baca bergantian, saya yang pertama, saudara yang kedua, demikian seterusnya ya. Supaya kita sama-sama menyimaknya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin, puji Tuhan. Saudara, cerita ini mungkin sudah sering kali saudara mendengar, tetapi kita akan melihat ya satu persatu bagaimana kebenaran ini. Nah, saudara perhatikan di situ adalah berbicara mengenai hal kerajaan surga, gitu ya. Kerajaan surga itu kalau ada juga di dalam Alkitab ada istilah juga kerajaan Allah, saudara. Ada orang membedakan itu, boleh silahkan aja ya. Tapi yang jelas kalau bicara mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah bicara teritorial Allah. Dan kalau saat ada kuasa di dalam kehidupan kita, maka disitulah kerajaan Allah hadir di sana. Gitu. Saat kuasa Allah ada di dalam diri kita, di mana roh Allah ada di dalam diri kita, pada dasarnya kerajaan Allah ada di sana. Karena itu saudara termasuk teritorial kerajaan Allah. Nah, kerajaan surga ada di sana. Nah, saudara perhatikan ada hal yang indah yang diumpamakan cerita ini oleh Tuhan Yesus. Yaitu hal kerajaan surga seumpama dikatakan apa? Seorang raja. Ya. Ada seorang raja, ini bukan orang sembarangan saudara. Seorang raja ya, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi raja ini lagi mantu gitu ya, lagi bikin pesta pernikahan ya, yang besar sekali. Saya yakin kalau memang raja itu pasti pernikahannya begitu megah dan begitu mewah, tidak sembarangan.
Tidak mungkin hanya ya gedung biasa, catering biasa, dekorasi biasa, enggak. Ini pasti semuanya serba luar biasa gitu ya. Nah, sudah perhatikan kemudian ayat yang ketiga. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Sudah perhatikan itu, ada hamba-hamba atau utusan-utusan dari raja itu untuk memanggil orang-orang yang telah diundang. Saudara perhatikan itu, telah diundang. Jadi sebelumnya ada undangan sudah disebarkan, terus kemudian pada hari hanya dipanggillah mereka. Jadi dalam budaya timur, ada tengah di sana ada undangan itu 2 kali, saudara. Kalau di Jawa itu undangan itu ada 2, ya undangan 2 macam gitu. Yang satu itu berupa tonjokan. Nah itu saudara tidak tahu tonjokan, tahu apa enggak ya? Jadi saudara sudah dikirimi rantangan dulu. Nah itu. Nah ini, ada apa? Ada acara mantu nanti tanggal ini gitu loh. Jadi kasih tonjokan, kasih rantangan dulu kasih. Nah kemudian pada hari dekat-dekatnya akan ada undangan kertasnya ya, undangan itu. Jadi di sini undangan sudah disebarkan, sudah tahu ya. Terus kemudian dipanggillah mereka, gitu kan ya. Jadi kemudian hamba-hambanya manggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang loh, saudara. Sudah diundang, tapi mereka tidak mau datang. Ini sesuatu yang kalau saudara perhatikan, saudara ya. Ini adalah sesuatu sebenarnya tidak menghormati undangan itu. Padahal ini adalah seorang raja, saudara. Kalau raja sampai mengundang, tentu undangannya yang pertama, yang utama, bagian-bagian undangan yang pertama ini pasti undangan para bangsawan. Jadi bukan orang-orang sembarangan, orang para bangsawan yang diundang khusus untuk mereka. Tapi dikatakan mereka tidak mau datang ya. Kemudian setelah dikatakan ketika mereka tidak mau datang, ada yang ayat keempatnya, saudara. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, ada pesan dikatakan itu. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, yang tidak mau datang itu. Apa pesannya? Sesungguhnya hidangan, saudara, ya, hidangan. Terus kemudian apa? Telah disediakan lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi ada satu pernyataan mengenai apa yang ada di sana, semua telah diselesaikan, semua telah disediakan. Wow. Saudara tidak perlu bayar sama sekali. Saudara kalau melihat bagian yang ayat yang keempat ini, saudara akan ketemu apa di sana, saudara? Pertama adalah bicara hidangan. Seseorang yang mengadakan hidangan di dalam perjamuan, saudara, baik pernikahan atau ulang tahun gitu ya. Pada waktu dia menyediakan makanan, sebenarnya apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, saudara? Atau tujuannya apa kira-kira? Kalau saudara ngundang seseorang, kemudian saudara ngajak makan-makan itu, sebenarnya apakah hanya untuk menikmati makanan itu, atau supaya orang itu tidak lapar kemudian makan gitu ya? Halo? Kira-kira apa, saudara? Ada istilah yang sangat populer waktu acara makan-makan, itu disebut acara apa, saudara? Halo? Ramah tamah. Nah, saudara, itu acara ramah tamah. Jadi kalau acara ramah tamah, itu bukan hanya sekedar beramah tamah. Oh, haleluya. Bagaimana Pak kabarnya? Baik ya, iya. Terus kemudian tidak boleh makan, enggak. Tapi acara ramah tamah ada hidangan di sana. Artinya apa? Hidangan itu sebenarnya bukan untuk supaya mereka menikmati makanan dan kemudian membuat perutnya tidak lapar lagi, bukan hanya itu. Tapi bicara tentang keramahan, bicara tentang sambutan, bicara tentang kasih penyediaan, penerimaan. Jadi penyediaan hidangan adalah bicara mengenai bagaimana kasih itu diejawantahkan dalam satu hidangan yang begitu menyenangkan bagi para undangan. Jadi kalau saudara mengundang nggak mungkin lah ya, terus ada acara ramah tamah. Ada Pak, nanti ada acara ramah tamah. Pas pada waktu acara,
Kita gak ramah tamah saja, nggak ada makanannya, nggak akan mungkin begitu saudara. Gitu ya. Pasti ada yang namanya acara ramah tamah adalah ada hidangan di sana. Pada dasarnya sebenarnya adalah hanya bicara tentang sambutan penuh kasih. Sambutan kekeluargaan, kekerabatan, mereka bersalam-salaman, say hello, mungkin diskusi tentang banyak hal dan kemudian mereka bercakap-cakap menjalin hubungan yang intim dan indah dengan teman-teman dan hedolan. Amin. Itu yang saudara pahami mengenai hidangan. Artinya begini, tawaran mengenai pesta ini ada satu penerimaan, ada kasih yang dia akan sampaikan di sana. Raja akan menjalin hubungan yang akrab dengan para teman-temannya dan kerabat-kerabatnya gitu ya. Tapi saudara perhatikan apa yang terjadi, mereka ternyata tidak mau datang. Yang kedua saudara, kalau saudara tarik kebenaran kasih karunia atau kebenaran firman Tuhan ya, kebenaran rohaninya, saudara perhatikan di situ. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Kira-kira apa saudara kebenarannya ini? Halo? Halo? Lembu-lembu jantan itu biasanya untuk apa saudara? Atau kambing domba biasanya untuk apa? Korban sembelihan. Kenapa sih kok raja sampai mengatakan itu? Sebenarnya kan nggak perlu. Kok bicaranya soal oh sudah disembelih semua, ya pasti tahu lah. Kalau sudah dihidangkan pasti sudah dibunuh, disembelih kan gitu. Tapi kenapa raja mengatakan ini? Kenapa firman Tuhan ini menyatakan itu? Ini ada arti yang indah di mana penebusan Kristus, korban sembelihan itu telah disembelih. Tuhan mau menerima saudara, undangan itu diberikan kepada seluruh manusia. Mari datang. Dengan penuh kasih, mari datang. Dia mau menjalin keakraban dengan kita. Dan korban sembelihan itu telah disembelih. Kalau toh seorang yang membuat pesta, saudara, waktu dia menyatakan hidangan, sudah cukup dia menyampaikan itu. Oh hidangan sudah ada semua. Dari mana? Imperial, dari apa saudara, akan ketemu lah. Akan mau sampaikan mungkin mengenai hal itu, hal ini dan sebagainya. Tapi kenapa bicara soal sembelihan gitu loh. Penyembelihan, gak perlu itu. Tapi kenapa disampaikan itu? Karena ada arti yang indah. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar ngomong, saudara. Tapi ada makna yang indah di mana korban sembelihan itu telah dilaksanakan. Dikatakan selanjutnya, semuanya telah tersedia. Tetelestai. Telah selesai semuanya. Bahasa Inggrisnya apa? Paid it all, gitu ya. Artinya sudah dibayar semuanya. Sudah gratis datang ke sana. Semuanya telah lunas dibayar. Selesai, mari datang. Mari datang. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ada undangan Tuhan di sana. Haleluya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ketiga tadi. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang, saudara. Saudara tahu kenapa sampai mereka tidak mau datang? Ada beberapa alasan. Kalau saudara perhatikan di kitab Lukas, maka saudara akan ketemu yang pertama alasannya ada, maaf, saya baru membeli ladang. Gitu ya. Jadi saya harus melihatnya. Sekali lagi saya minta maaf. Gitu, saudara. Sebenarnya kalau kita bicara maaf, saudara, maaf itu ada dua alternatif. Maaf yang sungguh-sungguh, ada maaf yang tidak sungguh-sungguh. Sorry ya, saya baru beli ladang, jadi saya gak bisa datang. Sorry. Nah, itu lain saudara ya. Tapi mohon maaf ya, saya gak bisa datang, maaf sungguh ya. Bilang sampaikan kepada raja, mungkin begitu. Bisa begitulah. Tapi yang jelas, walaupun sungguh-sungguh maupun sambil, sorry ya, maaf saya gak bisa datang. Orang India begini. Tapi toh dua-duanya katakan apa? Tidak mau datang, walaupun alasan macam-macam. Walaupun minta maafnya kayak apapun, tapi dikatakan mereka tidak mau datang. Saudara baru membeli ladang gitu loh.
ladangnya memang mau kemana gitu loh. Misalnya tidak dilihat hari itu, memang ladangnya bisa hilang nanti gitu loh. Kan enggak tuh. Kan harusnya dia minta maaf kepada orang yang punya yang punya ladang yang dia beli, pemilik awal lah gitu loh. Maaf ya Pak, maaf saya tidak bisa ini karena ada diundang raja untuk pernikahan, kan gitu. Logikanya begitu saudara. Dan saya yakin kalau saudara diundang juga begitu. Makanya saya yakin saudara pasti datang ke pernikahan itu. Makanya saya tadi ajak saudara untuk menghadiri pernikahan ini. Gitu loh. Jangan sampai saudara tidak datang. Hati-hati. Nah ini. Alasan yang kedua saudara. Saudara baca di dalam Lukas disebutkan di situ, maaf saya baru membeli 5 pasang lembu. Gitu aja. 5 pasang lembu untuk membajak gitu ya. Lembu kebiri gitu. Itu lembu memang dipakai untuk membajak. Nah ini agak sedikit masuk akal saudara. Karena gini, untuk mencoba baru membeli lembu itu harus dicoba dulu kira-kira betul-betul kuat enggak gitu loh. Tetapi masalahnya dia sudah beli. Kan nanti dicoba lain kali bisa gitu loh. Kecuali kalau belum beli, jadi kalau coba, oh enggak bisa saya kembalikan, maaf enggak bisa ini. Nah, misalnya begitu. Tapi sudah beli. Dia mau mencoba. Kan lain kali bisa dicoba juga, gitu aja. Mungkin waduh Pak sudah janjian dengan orang yang pemilik pedati mungkin atau apa gitu ya. Saya sudah janjian dengan tukang-tukang di sana. Jadi ngomong saja, maaf saya hari ini tidak bisa ya. Saya datang ke pernikahan raja jadi maaf gitu. Ya kan bisa. Sekali lagi tetapi mereka tidak lakukan itu. Dikatakan mereka tidak mau datang. Nah yang terakhir saudara, ada alasannya. Aku baru kawin. Untung waktu ngomong aku baru kawin, terus kemudian tidak ngomong aku mau mencoba. Aduh rusak saudara. Aku baru mau kawin. Oh aku baru kawin. Saudara memang di dalam aturan firman Tuhan, orang kalau baru menikah tidak boleh maju perang, tidak apa-apa. Jadi tidak harus maju berperang. Ada aturan itu. Tapi kalau datang ke pernikahan, ya kan ada masalah toh. Bahkan mungkin dengan istrinya bersama dia, ada masalah malah menikmati indahnya bagaimana mengenang kembali, oh yang lalu kita menikah juga begitu ya, ya begitu. Nggak tahu kalau istrinya nggak mau, nggak mau, kenapa? Oh, pernikahan raja pasti rame. Dulu kita menikah sederhana saja di rumah sebelah. Mungkin begitu ya, nggak tahu juga gitu ya. Bisa juga karena mau iri si istrinya nggak mau datang ya boleh. Tapi yang jelas begini saudara, ketiga-tiganya alasan itu menyatakan bahwa mereka tidak mau datang. Alasan kalau saudara renungkan itu alasan yang sangat sepele. Sangat sepele. Artinya gini, di dalam ayat ini, dari Matius pasal 22, dikatakan ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus urusannya. Artinya begini, dia tidak ngurusi apa itu urusan undangan dari sang raja, dia ngurusi urusannya sendiri. Nah kalau kita tarik garis arti rohaninya, undangan Tuhan untuk keselamatan ini, penebusan sudah dijalankan. Yesus sudah mati bagi seluruh dunia. Mari datang. Tapi banyak orang masih mengurus urusannya sendiri. Ngapain Yesus? Gak perlu Yesus. Siapa Yesus itu? Saudara perhatikan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 8. Mari kita lihat sebentar. Saya seringkali plesetkan ayat ini. Bukan plesetkan, maksudnya respon plesetannya. Ya. Roma pasal yang kelima ayat 8. Perhatikan ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sudah perhatikan. Ketika kita ini masih dalam kehidupan berdosa, menjadi orang durhaka, dia mati untuk kita. Artinya gini, korban persembelihan itu sudah dilaksanakan. Tuhan mengundang, mari datang. Terus kemudian disampaikanlah, mari datang, sini Yesus telah menjadi korban bagi kita. Terus kemudian plesetannya apa saya sering kalikan dulu. Siapa yang suruh? Sorry ya, saya baru beli ladang, maaf saya tidak bisa datang. Duh, Yesus sudah di kayu salib loh. Siapa yang suruh?
Betapa kurang ajarnya, saudara. Ngerti maksud saya? Ini undangan dari raja di atas segala raja. Sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Saudara kalau diundang Pak Wali Kota aja atau Gubernur, saya yakin saudara cepat-cepat, enggak mungkin saudara 1/1000 detik pun terlambat, gak akan mungkin. Takut sekali sampai terlambat, kan itu. Waduh, kalau perlu setengah jam sebelumnya atau 2 jam, 1 jam sebelumnya sudah ada di sana. Jangan sampai Pak Gubernur yang menunggu saya. Kan gitu. Lebih baik Pak Gubernur yang menunggu saya, kan gitu tuh. Sama saja. Lebih baik saya yang menunggu gubernur, kan begitu. Itu yang terjadi. Bagaimana nih raja di atas segala raja tidak diabaikan sama sekali. Ya. Oke, selanjutnya. Ayat yang ke-6 ya. Orang 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya dan ada pergi mengutus urusannya. Ayat 6. Yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Nah ini saudara. Ini lebih jahat lagi. Sebenarnya kalau saudara perhatikan ayat 6 dan 7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ini adalah sindiran kepada orang-orang Farisi. Karena kalau saudara lihat konteksnya, ini adalah bicara kepada orang-orang Farisi, orang-orang pemimpin agama dan juga para murid-muridnya. Karena apa? Kalau saudara perhatikan nabi-nabi sebelum Yesus, begitu banyak nabi-nabi yang dianiaya. Bahkan sampai Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Dibunuh, saudara. Dan kemudian Tuhan menyatakan murkanya. Ini mungkin menunjuk kepada tahun 70 di mana Yerusalem dihancurkan. Tahun 70 di bawah pemerintahan Jenderal Titus dikatakan Yerusalem dihancur luluhkan oleh pasukan Romawi itu. Nah, saudara. Oke, mari kita lihat selanjutnya ya. Kemudian ayat yang ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Saudara perhatikan, sampai akhirnya di ayat yang ke-8 ini, Tuhan memberikan kesimpulannya, bahwa ada perjamuan kawin, sudah disediakan semuanya. Tapi bagi mereka itu tidak layak. Ya sudah. Mereka tidak mau. Langsung Tuhan berikan kesimpulan. Mereka tidak layak memang. Gitu ya. Nah terus ayat ke-9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-simpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Nah saudara. Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Saudara kita kalau kita berbicara mengenai persimpangan jalan, itu membuktikan apa saudara? Mengartikan apa? Mengindikasikan arti apa saudara? Kita ini ada di persimpangan jalan Pak. Saudara mungkin penuh dengan masalah. Mau ini mau itu. Mau ke sana atau mau ke sini. Saya ini ada di persimpangan jalan ini. Apa yang harus saya kerjakan? Saudara tahu itu? Orang-orang yang bingung. Orang-orang yang tidak bisa menentukan langkah hidupnya. Orang yang tahu kemana ini harusnya. Mereka ada di persimpangan jalan. Orang yang tersesat. Harus ke sana kah? Jangan-jangan salah. Sana kah? Nggak tahu. Bisa juga oleh karena pengajaran-pengajaran begitu banyak. Sehingga ini mau ikut sini kah? Itu ikut sana kah? Gitu loh saudara. Dan Tuhan memanggil mereka. Memberikan apa? Kepastian bagi mereka yang tidak mengalami kepastian. Yang tidak tahu kepastian di mana. Orang yang di persimpangan jalan adalah orang yang ragu-ragu, orang yang takut melangkah, orang yang tidak tahu harus melangkah kemana. Tidak tahu tindakan apa yang seharusnya yang tepat untuk dia lakukan. Tapi Yesus memanggil berikan kepastian, mari datang, mari datang. Ada pesta yang telah disediakan. Wow, saudara ya. Terus saudara perhatikan selanjutnya. Dikatakan ayat 10 ya tadi sudah ya. Orang yang 10 sekarang. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik.
sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, sudah perhatikan. Waktu Tuhan memanggil, seperti tadi saya katakan, firman Tuhan menyatakan apa? Bahwa dia mati ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak nunggu kita baik. Dia mau menyampaikan kasih karunia-Nya kepada kita. Orang baik dipanggil. Orang yang enggak baik dipanggil. Orang yang jahat juga dipanggil, saudara. Wow. Saya beberapa hari lalu, saya enggak tahu. Saya bermimpi gitu, saudara. Maaf, jangan dianggap ini firman Tuhan. Ini mimpi saya. Ya. Kok kadang-kadang begini, kalau mimpinya pendeta itu, ada arti rohaninya. Enggak, saudara. Jangan terlalu begitu. Cuma mimpi saya begini, ada teman saya sekolah Alkitab mengatakan kepada saya, itu Ishak itu jemaatnya orang-orang yang pemabuk, mejina, pokoknya penjahat semua katanya. Hah? Ini menghalalkan cara, enggak benar ini pengajaran ini. Terus saya bilang, waktu Yesus datang untuk mencari apa? Mencari orang yang hilang, mereka yang sakit yang memerlukan tabib kan gitu. Itu kasih karunia Tuhan, saudara. Tuhan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Justru orang-orang seperti itu. Tapi buktinya enggak begitu ya tuh. Nah, jadi jangan ditafsirkan macam-macam mimpi saya, cuma itu saja. Ya. Nah. Cuma kadang-kadang, mimpi itu. Jadi jangan ditafsirkan macam-macam, rohani macam-macam, atau apalagi tidak rohani. Nomornya pas, nomor berapa itu? Nah itu repot. Nah itu tidak rohani lah. Jadi tidak usah ada penafsiran macam-macam gitu ya. Nah perhatikan ayat 11 saja tadi, mana tadi? Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, saudara. Kumpul semua tamu baik, orang yang baik maupun orang yang jahat, semua kumpul sama. Semua ruangan sudah terpenuhi. Wow. Kan kalau sudah tamu sudah datang, biasanya kan raja keluar, saudara ya. Kan enggak mungkin raja duduk di situ nunggu, enggak gitu. Tapi baru keluar dia. Pada waktu raja keluar, itu semua hadirin biasanya berdiri gitu ya. Wow, dia lihat raja, aduh bagaimana raja gitu. Tepuk tangan mungkin begitu atau bagaimana, atau toast gitu ya. Terus kemudian setelah itu duduk kembali tenang. Dan mungkin bersiap untuk mendengar perkataan raja. Nah raja mungkin di atas panggung, saudara. Nah pada waktu raja di atas panggung, dia lihat seluruh hadirin. Wah, semua berpakaian bagus-bagus. Dia lihat dari ujung sudut sana, ujung sudut sana. Tapi ya nggak mungkin lah, Tuhan mungkin. Pokoknya raja itu lihat lah gitu, saudara kan gitu. Ada satu orang tidak berpakaian pesta, saudara. Nah, yang indah adalah apa tuh? Yang cukup aneh, saudara. Saudara perhatikan ini pertanyaannya ya, ayat 12-nya. Dan ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Kira-kira kalau saudara rajanya, pertanyaannya apa? Halo? Kira-kira saudara, Tidak pernah jadi raja ya? Saya juga sih nggak pernah. Tapi paling tidak coba kira-kira saudara, kalau saudara ya mantu lah kemudian seperti itulah. Contohnya kalau seperti ini gitu. Kira-kira pertanyaannya apa? Atau saudara nggak tanya? Nggak tanya, Pak, kasihan dia nggak punya pakaian kan gitu ya, bisa juga gitu ya. Alternatif pertama gitu. Tapi kalau toh bertanya, mungkin akan pertanyaannya begini, loh, kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Gitu kan? Itu kan pertanyaan yang lumrah, saudara. Ya toh? Itu paling lumrah lah, saudara. Kalau yang tadi ya nggak bertanya gitu. Tapi kalau bertanya, lumrahnya begitu. Kenapa kamu nggak pakai pakaian pesta? Gitu loh. Tapi saudara perhatikan ayat itu, ayat 12-nya. Pertanyaan apa? Bukan kenapa dia tidak pakai pakaian pesta. Tapi pertanyaannya apa? Hai saudara,
bagaimana engkau masuk kemari? Loh. Artinya apa saudara? Pertama, kata hai saudara itu menyatakan apa? Raja tidak kenal. Raja tidak mengenal dia. Hai saudara, gitu aja. Terus yang kedua, bagaimana engkau masuk kemari? Artinya gini saudara, bagaimana engkau bisa lolos dari penjaga? Ngerti maksudnya? Engkau pakai pakaian pesta. Penjaga sudah dikasih amanat oleh sang raja, yang tidak pakai pakaian pesta tidak boleh masuk. Tapi kok bisa lolos? Artinya apa saudara? Ini seorang penyusup. Nah gitu. Ini seorang penyusup saudara. Hati-hati. Ada firman Tuhan menyatakan lalang dan gandum. Persis sama. Lalang juga tumbuhnya tinggi, gandum juga tingginya. Ada bulir-bulirnya, sama ada bulirnya juga. Tapi yang satu lalang, yang satu gandum. Enggak kelihatan. Enggak kentara. Jadi bagi penjaga itu enggak tahu. Lolos bagi penjaga. Tapi bagi raja, saudara kalau kita ini tarik arti rohaninya, ini raja di atas segala raja. Dia mengetahui isi hati seseorang sampai kedalamannya. Dia lihat kenapa kok bisa masuk kemari, itu dari mana bisa? Artinya dia adalah seorang penyusup, saudara. Mari kita lihat di dalam Yudas pasal yang pertama, karena Yudas cuma satu. Ayat yang keempat. Ini saudara. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ini hati-hati saudara, perhatikan ya. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Perhatikan. Ya, yang lama ditentukan untuk dihukum. Ini apa artinya? Orang-orang utusan iblis. Ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Masuk di dalam kumpulan domba-domba Tuhan gitu loh. Tapi domba berbulu serigala tadi ya. Serigala berbulu domba maksud saya. Ya. Enggak tahu, kelihatannya kayak domba, tapi dalamnya taringnya panjang-panjang. Ngeri saudara. Nah, oleh orang-orang seperti inilah pengajaran kasih karunia dianggap sebagai apa? Menghalalkan segala cara, memberi izin berbuat dosa. Karena orang-orang tertentu yang ini memanfaatkan kasih karunia untuk berbuat seenaknya. Saudara, ada pendulum lah katakan ya. Di sini kasih Tuhan, di sini penghukuman Tuhan. Tapi kadang-kadang di pendulum yang kasih ini kadang-kadang kalau kebablasan ya bisa begitu. Kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kalau berdosa ya enggak apa-apa. Loh enggak, dosa itu tetap dosa saudara. Ya, ingat dosa itu adalah dosa. Dosa itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan mau kita tidak seperti itu. Tapi kita harus memahami memang Tuhan tetap mengasihi orang berdosa. Gitu loh. Ya, harus memahami. Tapi masalahnya gini saudara, ini adalah penyusup yang dikatakan orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Tuhan pada waktu ketemu dengan Yudas saudara, Tuhan mengatakan begini, ada satu di antaramu adalah iblis, ngomong kepada murid. Siapa yang dia maksud? Yohanes pasal 6. Dikatakan bagian ayat yang terakhir 72 atau 73. Yang dimaksud adalah Yudas. Hati-hati ya, gitu. Pak, jangan saya Yudasnya Pak. Wah, saudara jangan begitu ya, jangan begitu, jangan saudara takut begitu. Terus kemudian ada berita ini, wah, jangan saya sebenarnya ini utusan iblis Pak. Saudara jangan merasa-rasa lah. Atau begini saja saudara.
Saudara tahu kan Elisa pada waktu dia punya hamba namanya Gehazi. Pasukan tentara Tuhan menyertai mereka. Tapi Gehazi tidak melihatnya. Dan kemudian Elisa berdoa untuk dibukakan mata Gehazi untuk melihat bala tentara itu. Saya mau berdoa sebentar. Supaya saya dibukakan oleh Tuhan untuk melihat jangan-jangan ada yang tidak pakaian pesta satu. Oh, Pak, jangan Pak. Mana bisa saya juga begitu? Enggak lah saudara. Saudara enggak usah rasa tertuduh. Enggak. Saudara lah anak-anak Tuhan, amin. Saudara mau datang ke pestanya, amin. Saudara sudah ada di dalam pestanya Tuhan. Itu sudah sediakan dan bahkan saudara sudah makan berulang kali. Tambah-tambah lagi kan gitu saudara. Saudara kekenyangan. Apalagi minggu lalu saudara kekenyangan luar biasa. Saya harap malam ini, pagi ini juga saudara kenyang lagi ya gitu kan. Memakan firman Tuhan gitu. Wow. Terus lanjutnya ya. Dikatakan, hei saudara-saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Saudara perlu tahu, di dalam pesta itu, mungkin ada yang bertanya tadi, satu alternatif lain dikatakan, ya nggak usah tanya lah Pak. Jangan-jangan dia memang enggak punya uang untuk beli pakaian pesta. Ya kalau untuk baju Natal saudara mungkin perlu uang gitu loh. Yang nanti perlu pesen di baju dari Bangkok apa enggak tahu lah pokoknya begitulah gitu ya. Dari online, dari Bangkok, Pak, dari Korea bawa bajunya, ya boleh silakan itu. Ini saudara perlu uang. Tapi dalam pesta ini saudara perlu memahami bahwa undangan Tuhan itu bicara keselamatan dalam Kristus Yesus. Baju pesta itu disediakan Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan saudara. Jadi ini pakaian pestanya sudah disediakan. Cuma masalahnya dia tidak mau memakainya gitu loh. Tidak mau menghormati raja. Tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan raja. Padahal sudah disediakan. Bukan tidak ada, sudah disediakan. Mari kita lihat ayatnya saja saudara. Atau gini dulu, saya ceritakan dulu. Saya yakin yang di Kejadian saudara pasti tahu. Ayo tampilkan coba Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Saya lihat ayat ini dulu ya. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Sudah dari awal kejadian ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ada penyediaan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Dan diumpamakan seperti apa saudara? Pakaian. Mode pertama dari Tuhan. Mode pertama dari manusia yaitu menyemat daun pohon ara tidak berlaku. Karena terlalu bikini. Tuhan mau pakaian. Bukan bikini, Tuhan mau pakaian. Loh iya saudara kan hanya untuk menutupi mereka. Itu aja. Itu bikini saudara. Tuhan tidak mau bikini, Tuhan mau pakaian. Dan pada waktu, perhatikan di sini, membuat pakaian dari kulit binatang, itu ada artinya apa? Ada korban sembelihan. Tuhan tidak menciptakan kulit, tapi Tuhan menciptakan binatang. Dan untuk mendapatkan kulit harus memotong binatang itu. Dan saudara perhatikan itu. Membuat pakaian dari kulit binatang. Tuhan yang membuat. Waduh, Tuhan ini ternyata penjahit juga. Saudara. Tuhan Yesus tukang kayu, tapi Allah ternyata penjahit. Saudara. Dia bisa buat pakaian dari kulit binatang. Wow. Dan juga tidak sembarangan mesin jahit yang biasa untuk menjahit kulit saudara. Itu harus kuat. Tapi saudara perhatikan. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu. Lalu apa? Mengenakannya. Kalau toh diberi pakaian mungkin manusia pun tidak bisa makainya gitu loh. Tidak pernah tahu pakaian Pak. Saya ini telanjang makanya dia bersembunyi kan gitu. Tapi sebelumnya dia telanjang apa enggak saudara? Sebenarnya, apakah setelah jatuh dalam dosa kemudian baru telanjang? Halo? Sebelumnya juga sudah telanjang, saudara. Tapi tidak
tidak perhatikan di situ, fokusnya kepada Allah. Tuhan mau saat ini juga kita fokus pada Allah, bukan fokus pada diri sendiri, gitu loh. Nah, saat itu juga Adam dan istrinya fokusnya kepada Allah, tidak fokus pada dirinya sendiri. Sekalipun dia melihat Allah dengan kemuliaannya, dia melihat Allah pasti pakai baju. Tapi setelah jatuh dalam dosa, waktu lihat Allah kok pakai baju, aku kok enggak pakai. Ya aku telanjang. Nah, itu. Saudara perhatikan, sebelumnya dikatakan apa? Manusia itu kedua-duanya telanjang, tapi tidak merasa malu. Jadi sebelumnya sudah telanjang, saudara. Gitu ya. Tapi perhatiannya tidak pada itu, tetapi pada bagaimana kuasa Allah dan kasih Allah yang menyelimuti hidup mereka luar biasa itu. Artinya apa? Tuhan memberikan pakaian keselamatan. Mari kita lihat lagi. Di Yesaya pasal yang ke-61, ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-61. Sebenarnya khotbah begini ini enak, saudara. Enaknya apa? Sudah urut-urutan, sudah ayat ini, wah mau terakhir ini, gitu ya. Jemaat menganggap mau selesai. Ternyata masih banyak ayat. Jangan QR dulu. Yesaya 61 ayat 10 ya, perhatikan saudara. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan apa? Pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan apa? Jubah kebenaran. Terus kemudian seperti apa? Pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan memakai perhiasannya. Wow. Tuhan menyediakan pakaian keselamatan. Menyediakan pakaian pesta. Seperti halnya pengantin. Wow, luar biasa saudara. Artinya apa? Seperti Kristus saudara. Sudah diberi pakaian seperti Kristus. Sudah sama seperti Kristus. Sudah ditentukan dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Itu luar biasa. Satu ayat lagi. Di Zakaria pasal yang ketiga ayat yang keempat. Zakaria. Ayat 3, pasal 3 ayat yang keempat. Zakaria pasal yang ketiga ayat yang keempat. Nah ini berarti. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, perhatikan ini, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Wow, amin. Artinya apa saudara? Kekotoran saudara telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Itu semua telah disingkirkan. Saudara perhatikan di situ bahwa kesalahanmu sudah tidak ada lagi. Tuhan menjauhkan kesalahan dari saudara dan dikatakan saudara dikenakan pakaian pesta, pakaian keselamatan. Saudara menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan cuma satu kali. Ya, haleluya. Ya. Luar biasa ya. Waduh. Nih. Saudara perhatikan di situ. Ternyata pakaian pesta disediakan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pakai pakaian pesta. Makanya pertanyaannya bukan kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta, bukan. Tuh, kok bisa masuk ke sini bagaimana kamu lagi? Ternyata lolos dari penjaga saudara. Tapi Tuhan tahu, ya. Nah ini yang tidak enak lagi saudara. Ayat 13, lalu kata raja itu pada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan di luar istana, kegelapan di dalam istana penuh dengan gemerlap lampu pesta. Wow. Tapi di luar penuh dengan kegelapan. Di sana terdapat apa? Ratap. Namanya ratap itu orang meratap saudara. Dan kertak gigi. Saudara tahu kertak gigi? Meratap dengan sangat ketakutan. Sampai, wah saudara. Itu kalau disengaja saudara, itu iramanya cuma tak, 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 tak. Tapi kalau yang sungguh-sungguh karena takut, gitu saudara. Itu kertak gigi. Jadi kegentaran, ketakutan. Di kegelapan yang paling gelap dengan firman Tuhan tadi katakan. Kegelapan yang paling gelap.
Kasihan juga itu. Tapi mereka tidak mau memang. Tidak layak mereka. Ya, termasuk juga orang itu ya. Orang-orang yang diutus, ada pengikut iblis. Nabi-nabi palsu itu apa ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah ini saudara, banyak orang kadang-kadang tanya ini. Maksudnya apa ini Pak? Gitu. Ya gampang aja, tadi kan panggilannya seluruhnya dipanggil. Kan gitu. Terus yang datang itulah yang jadi terpilih kan begitu. Dan terpilihnya sebenarnya bukan karena eliminasi, enggak. Tapi mereka enggak mau. Jadi bukan ada prasyarat-prasyarat tertentu yang membuat dia tereliminasi. Ya toh, kalau saudara mengikuti Indonesian Idol mungkin ada audisi gitu ya. Yang membuat saudara, wah suaranya falas gitu, enggak bisa. Wah penampilannya enggak menarik, mungkin macam-macam lah. Saudara tidak akan masuk ke jenjang berikutnya, apalagi juara enggak akan masuk. Tetapi di sini undangan semua telah disediakan. Silakan datang, kan gitu aja. Semua dipanggil. Tapi ternyata apa? Orang-orang yang mau itulah yang terpilih. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Karena orang yang dipilih oleh Tuhan memang pasti menanggapi itu. Makanya seperti saya katakan bahwa Paulus pernah menyampaikan firman Tuhan di Roma. Kemudian Tuhan berfirman kepada Paulus, janganlah kau takut menyampaikan kabar Injil ini, kabar kesukaan ini. Karena banyak umatku di kota ini. Nah, Tuhan punya atau Tuhan tahu umatnya itu ada. Maka dia berseru penginjilan dilaksanakan. Bukan berarti kalau sudah begitu tidak perlu penginjilan. Sudah penginjilan tetap dijalankan. Dipanggil semua tetapi orang yang dipilih Tuhan pasti menanggapinya. Dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan, amin. Dan saudara telah menanggapinya. Saudara bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Saudara ada menerima kasih karunia Tuhan. Wow. Dan semua hanya oleh kasih karunia, saudara. Bukan karena kekuatan kita. Karena pada dasarnya apa? Pengorbanan Yesus itu dilakukan ketika kita masih berdosa. Artinya begini, saudara. Semua manusia telah berdosa. Tiba-tiba Yesus mau mati menyelesaikan dosa itu. Nah dalam keadaan seperti itulah dia memanggil kita. Jadi kalau saudara mengikuti panggilan itu, jangan saudara mengatakan, ya karena saya mengikuti panggilannya Pak, saya mau menerima dia makanya saya selamat. Bukan. Tapi karena korban Kristus Yesus itu loh. Dimulai dari sana dulu. Akan saya ulang lagi contoh yang sering kali saya sampaikan saudara. Supaya saudara semakin semakin itu lengket gitu. Itu sampai pernah didramakan oleh Pak Stanley. Hampir saja filmnya mau kirim ke Jakarta. Sayang filenya hilang. Jadi tidak jadi dia. Hampir jadi bintang film dia. Tidak jadi. Ya itu gara-gara filenya hilang. Jadi ceritanya begini. Misalnya saya ini tidak bisa renang. Kalau saya mengatakan misalnya saya tidak bisa renang berarti saya bisa atau enggak? Wah, kayaknya gitu. Padahal memang tidak bisa renang. Ya, ngomong aja nggak bisa renang, gitu, nggak bisa renang, ya, gitu ya. Kemudian saya diajak ke pantai, kemudian saya berenang di sana. Dan tanpa terasa ombak membawa saya ke tempat yang agak dalam. Kaki tidak bisa, wah, mulai tenggelam. Ngomong tolong aja tidak bisa, tolong gitu saudara. Nah kemudian Pak Daniel lihat saya. Ada Pak Yaniman lagi. Wah, berdua. Wih, Pak Ishak langsung. Waduh, tolong saya. Nah orang ditolong biasanya harus diam saudara kalau dalam renang. Tidak boleh berontak gitu malah yang nolong juga ikut tenggelam nanti. Jadi saya ikut tenang. Kemudian ditolong. Dibawa ke tepi pantainya. Terus kemudian ditekan-tekan mungkin dada saya keluarlah air laut. Gitu saudara. Sudah. Puji Tuhan, singkat cerita tertolong saya. Terus orang datang kepada saya, Pak Stanley datang kepada saya. Aduh Pak Ishak, untung Pak. Kalau enggak Pak, kita enggak punya gembala Pak. Untung Pak Ishak mau ditolong Pak. Kalau Pak Ishak enggak mau ditolong, mati Pak.
Kira-kira ada nggak orang ngomong gitu, saudara? Saudara coba pikirkan, ada nggak orang ngomong gitu kira-kira? Halo? Ada? Nggak ada. Logikanya dia orang-orang datang pasti dia ngomong apa? Untung Pak, ada Pak Daniel sama Pak Yaniman. Ngerti nggak? Bukan untung Pak Ishak mau ditolong. Itu logika yang jelas, saudara. Artinya gini, Allah waktu memberikan Alkitab kepada kita dengan bahasa manusia, supaya manusia bisa memahaminya. Kenapa dikatakan Allah itu punya mata, punya telinga, punya tangan? Apakah Allah itu memang punya tangan? Tangannya 2 atau 10, kita nggak tahu. Yang jelas Allah menyatakan di dalam Alkitab menyatakan Allah itu roh. Masalahnya kenapa disebut dengan punya tangan? Tangan Tuhan tidak kurang panjang misalnya begitu. Karena untuk membahasakan itu supaya dimengerti manusia kan gitu. Tuhan punya mata kah? Kok ada mata Tuhan menjelajah seluruh bumi? Matanya itu besar ataukah sipit seperti orang Cina? Ya nggak tahu juga. Ya nggak ngerti itu saudara. Ini Allah itu roh. Cuma masalahnya adalah dia punya kapasitas untuk melihat. Amin. Gitu loh. Apakah dia punya telinganya begini atau lebih lebar atau lebih lancip bagaimana? Kita nggak tahu. Kayak Avatar begitu. Kita tahu itu ya. Allah itu roh. Tapi yang jelas dibahasakan supaya apa? Saudara memahami bahwa Allah sanggup mendengar seruan saudara. Amin. Nah itu saudara. Artinya begini, bahasa manusia yang wajar akan mendatangi saya dalam kasus cerita tadi. Maka akan mengatakan, untung Pak Ishak ada Pak Daniel. Seperti halnya kalau kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Untung ada Yesus, kan gitu. Bukan untung saudara beriman. Kalau saudara tidak beriman, mati saudara. Tidak bisa diselamatkan. Banyak orang salah mengerti di sana saudara. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah penolongnya, amin. Itu persoalannya. Seperti halnya contoh lagi misalnya gini. Saudara tahu misalnya saya diajak makan oleh Pak Gubernur. Gubernur Maluku saja, enggak usah gubernur mana-mana ya. Gubernur Maluku ngajak makan saya. Padahal enggak kenal saya, enggak. Malah kenal Pak Tersi, saya enggak kenal. Nah sekarang gini, menurut saudara rumah makan paling mahal di Ambon mana? Apa? Oh Gloria. Saudara ngaku, ini enggak paling mahal, paling murah malah. Kira-kira mana, rumah makan mana saudara? Sari Gurih? Atau Sari Rasa? Atau Rasa Gurih? Atau Ratu Gurih? Nama restoran kok puter-puter gurih rasa dan sebagainya. Aduh. Kenapa enggak ada nama lain gitu saudara? Puter-puter gurih rasa sari dan puter. Aduh saya kena-kena Ambon ini. Mau kasih nama yang lain. Saya ketemu di wayang ada Sari Rasa. Sini ada Rasa Gurih. Ada Ratu Gurih. Aduh Sari. Ya anggap aja Sari Gurih saudara ya. Kita ke sana. Waduh diajak Pak Gubernur ke sana. Waduh luar biasa. Anggap saja itu mahal sekali. Saya enggak mampu beli di sana. Makanannya nikmat-nikmat luar biasa. Terus kemudian ada orang ngomong. Wih Pak Ishak. Beruntung sekali Pak Ishak mau diajak makan. Ngerti saudara? Fals gak pernyataannya ya? Untung Pak Ishak mau. Wih beruntung sekali Pak Ishak mau diajak Pak Gubernur ya. Gak ada lah orang ngomong gitu saudara ya. Gak ada. Masalahnya saya siapa? Pak Gubernur ngajak makan, ya mesti mau lah, ayo Pak cepet. Kan gitu. Tapi pernyataannya seperti ya sewajarnya lah. Wih, untungnya Pak Ishak bisa diajak Pak Gubernur, luar biasa Pak Ishak. Ya gitu loh. Ini itu saudara. Itu wajar lah. Makanya pernyataan mengenai keselamatan ini bukan karena saudara beriman saudara bisa diselamatkan, bukan.
Karena kasih karunia. Karena kasih karunia, engkau diselamatkan oleh iman. Makanya diawali dengan kasih karunia dulu. Diawali dengan Tuhan dulu yang berkarya. Kalau tanpa karya Tuhan, tidak akan orang bisa selamat. Nggak bisa. Saya akan berangkat ke Sariguri, bisa saja, saudara. Kalau uangnya banyak misalnya begitu ya. Kan dianggap mahal sekali kan gitu ya. Tapi karena ada pertolongan dari Sang Maha Kuasa, kita bisa diselamatkan. Itu bukan usaha kita. Bukan kemampuan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini penting sekali saudara. Saudara pegang ayat itu, saudara tidak akan sombong sama sekali. Karena saudara sadar bahwa itu hanya kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan saudara. Tapi banyak orang yang tidak memegang ini akhirnya lupa. Dan kemudian saya bisa selamat karena saya berpengetahuan dalam bidang kasih karunia. Saya tahu semua tentang kasih karunia. Saya mengerti semuanya. Kemudian mulai menghakimi yang lain saudara. Menuntut yang lain. Sudah tidak usah begitulah. Sama-sama kita semua. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Itu bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Sekali lagi penutup bahwa Tuhan membuat kita mengerti tentang bahasanya dengan bahasa yang sewajarnya. Dalam cerita ini pun cerita yang sewajarnya kita tahu. Bahwa hanya oleh kasih Tuhan yang Tuhan sediakan semuanya. Tuhan waktu memanggil kita supaya kita datang kepadanya. Dan saat saudara datang kepadanya, di sanalah Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Sudah tidak perlu takut lagi. Karena semuanya tadi disediakan Tuhan bagi saudara. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih karuniamu, anugerahmu, limpah rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih buat penyediaan-Mu luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami masih berdosa, ketika kami masih disebut orang durhaka, Engkau mau mati bagi kami Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah yang begitu besar bagi kami Tuhan. Bahkan sampai kami tidak tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu kebutuhan kami akan penyelamatan itu, Engkau telah mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kalau Engkau sampai membawa kami ke keselamatan ini Tuhan, itu pun karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan Yesus. Lebih lagi saat kami renungkan bahwa Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Anak-anak yang Kau kasihi setiap waktu, setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Engkau selalu memberikan satu perlindungan, penyertaan, bahkan penghiburan dalam saat-saat yang kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih buat pencurahan darah-Mu. Yang seperti di depan kami saat ini Tuhan, ada tubuh dan darah-Mu Yesus. Dan saat ini kami akan makan roti dan anggur, yaitu merupakan gambar daripada tubuh dan darah-Mu Yesus. Dan merupakan persekutuan dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, biar kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Ya, saya minta para pelayan perjamuan untuk mengambil roti dan anggur untuk saudara bagikan. Kita nyanyikan pujian darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju,
korbanmu yang mulia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian darahmu sucikan. Oh, darahmu sucikan aku. Haleluya Yesus. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Oh Yesusku, Yesusku, korbanmu yang mulia. mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita tahu bahwa persembahan tubuh Kristus telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Oh, di hal yang luar biasa saudara. Sehingga saudara dipersekutukan dengan Tuhan selalu. Ada firman Tuhan menyatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Ini adalah gambaran darah Kristus Yesus yang telah tercurah. Bicara darah Kristus yang tercurah, bukan percikan darahnya saudara, tapi bicara kematian Kristus yang telah menyelesaikan segala dosa manusia. Sebab itu firman Tuhan katakan, bukankah cawan mengucapkan syukur, atasnya kita mengucap syukur, merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu persekutuan kami di dalam Engkau tidak akan berhenti, tapi berlaku sampai kekekalan Tuhan, selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mengingatkan kembali bahwa korbanmu di kayu salib itu saja yang menyelesaikan segala permasalahan hidup kami, dosa kami, bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu menjadi manusia baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau berikan kehidupan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Stanley. Satu dosa. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur buat pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkaulah Tuhan yang mengajari kami untuk memberikan persembahan. Karena apa yang kami beri ini semuanya daripada-Mu Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia semua daripada-Mu Tuhan. Dan ajarilah kami selalu Tuhan untuk memberi dengan sukacita bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Persembahan syukur diiringi dengan nyanyian Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
setiap hari. Kita persilakan Bapak Gembala menutup kita dengan doa berkat. Bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus, saat kami menyanyikan pujian ini, kami boleh mengecap bagaimana kebaikan begitu luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati kasih-Mu, kehangatan pelukan kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Bahkan terlebih lagi penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Seperti firman-Mu katakan Tuhan, bahwa Engkau selalu memberkati dan melindungi kami. Engkau menyinarkan wajah-Mu pada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu selalu melihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Engkau menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu, hari Minggu. Haleluya. Ucapkan